Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua, dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan juga Bapak Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menampilkan kesempatan kali ini untuk membuat tutorial video untuk menjelaskan pertemuan ke-9 mata kuliah manajemen manufaktur tentang tata letak fasilitas pabrik. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman dan juga rekan-rekan selalu jaga kesehatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tata letak fasilitas pabrik. Yang pertama yaitu pengertian dari definisi pabrik. Sama-sama kita ketahui bahwa pabrik adalah suatu tempat di mana terdiri dari beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu termasuk manusia, mesin, peralatan, material, energi, sumber daya alam, baik yang dikelola secara langsung maupun tidak langsung, sehingga menghasilkan suatu produk baru yang efektif, efisien, serta aman digunakan untuk masyarakat umum. Itu pengertian dari definisi pabrik atau industri. Oke, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi industri pabrik berdasarkan aktivitas yang dilaksanakan. Yang pertama, industri penghasil bahan baku atau the primary raw material, yaitu aktivitasnya itu mengolah sumber daya yang ada untuk menghasilkan bahan baku tambahan yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Contohnya industri pengolahan biji besi dan juga industri perminyakan, di mana biji besi dan perminyakan ini berasal dari alam itu sendiri. Yang kedua, kita masuk ke dalam industri manufaktur, mana aktivitasnya yaitu memproses bahan baku, baik itu menjadi bahan baku setengah jadi maupun bahan baku yang jadi, sehingga bisa digunakan oleh banyak kalangan. Contohnya industri pemesinan, contoh kayak seperti penghasilan mesin bubut, di mana kita mengolah suatu poros, kita buat menjadi sebuah ulir atau puli atau sebagai macamnya. Lanjut, yang ketiga yaitu industri penyaluran, yaitu aktivitasnya itu sebagai melayani jasa untuk mengantarkan bahan baku kepada konsumen, contohnya penyaluran obat-obatan seperti apotek dan segala macamnya. Yang keempat yaitu industri pelayanan, contoh seperti pelayanan bank, angkutan, dan kesehatan. Itu membantu kita dalam aktivitas yang dilaksanakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi industri berdasarkan output yang dihasilkan. Yang pertama, producer good industries, yaitu suatu industri yang digunakan untuk proses industri di industri lain. Contohnya industri wajah, seperti suatu industri membuat bagian dari kapal, itu membutuhkan proses yang panjang, baik itu dari transmisinya, body-bodinya. Itu tidak mungkin satu industri mampu membuat sebuah kapal yang cukup besar dalam skala yang cukup besar juga. Yang kedua yaitu consumer good industries,
Maksudnya satu industri yang bisa digunakan oleh outputnya itu bisa kita gunakan langsung, contoh seperti pabrik roti, pabrik minuman, dan lain sebagainya. Itu seperti CV atau swasta bisa membuka perusahaan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi industri manufaktur, yaitu yang pertama continuous process industries, yaitu industri yang proses produksinya berlangsung terus-menerus, dan apabila berhenti tiba-tiba sesaat, maka material itu akan terbuang percuma dan juga terjadi kerusakan pada sistem dan juga peralatan. Contohnya seperti PT Semen Padang, apabila telat baik itu dalam pemasukan bahan baku dan juga mengoperasikannya, itu akan berakibat fatal, akan merugikan PT itu sendiri. Itu contoh dari continuous process industry. Oke, selanjutnya yang kedua, bagian dari klasifikasi proses industri manufaktur, yaitu repetitive proses industri, yaitu proses produksinya dilakukan secara berulang-ulang, di mana kerugiannya itu apabila dihentikan secara mendadak, dia tidak akan menimbulkan kerugian. Yang ketiga, intermittent process industry, yaitu apabila masuk orderan atau pesanan, maka secara sewaktu-waktu maka industri tersebut akan mengolah atau memproduksi sesuai pesanan dari konsumen itu sendiri. Umumnya industri ini diterapkan tidak banyak orang menerapkan pada intermittent process industry ini, dimana produknya sedikit, produksinya sedikit, tetapi produknya sangat beragam atau macam-macam. Oke, lanjut kita ke fasilitas fisik. Ini adalah fasilitas yang ada di industri atau pabrik sebagai pendukung sebagai jalannya industri nantinya, mulai dari lab uji, workshop, fasilitas pabrik, kantor, pendukung seperti parkir, taman, kantin, gedung olahraga, proses produksinya, dan penyimpanan akhir nanti. Baik, kita masuk ke dalam pengertian dari tata letak fasilitas pabrik, yaitu suatu susunan atau perencanaan yang telah direncanakan dari awal supaya memperoleh interaksi paling efektif dan efisien antara pekerja, bahan, mesin, dan peralatan, serta penanganan dan pemindahan barang, baik itu barang yang setengah jadi dari bagian yang satu ke bagian lainnya, agar memudahkan untuk proses produksi nantinya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tujuan perencanaan tata letak fasilitas pabrik, di mana tujuannya terdiri dari dua macam. Yang pertama, tujuan umum, yang kedua, tujuan khusus. Kita masuk yang pertama, yaitu tujuan umum. Tujuan umum perencanaan tata letak fasilitas pabrik adalah yaitu mengatur suatu daerah kerja, yaitu peralatannya, kelengkapan fasilitasnya, sehingga dapat beroperasi secara ekonomis, aman, serta memuaskan, baik itu dari pekerja maupun customer itu sendiri. Itu tujuan umum dari perancangan tata letak fasilitas pabrik. Kemudian kita masuk ke tujuan khusus. Yang pertama yaitu menaikkan output produksi,
Maksudnya yaitu dengan kelengkapan fasilitas yang memadai dan juga proses produksi yang cukup mahal, maka harga produk itu dinaikkan sesuai dengan jam kerja mesin yang dibatasi dan juga waktu pengerjaan saat produksi juga terbatas. Makanya hasil produk itu sangat mahal. Lanjut, yang tujuan khusus yang kedua yaitu mengurangi waktu tunggu atau delay dengan cara kita seimbangkan antara waktu produksi dengan beban. Maksudnya kita tahu apabila suatu industri sedang memproduksi, kita harus mengetahui apakah ada deadline yang harus kita penuhi dan harus kita tepati sesuai waktunya. Jangan sampai kita kita terlambat untuk memproduksi, sehingga pada saat produksi nanti akan terganggu dan juga akan terjadi keterlambatan pada saat penyuplaian barang nantinya. Yang ketiga yaitu mengurangi proses pemindahan bahan atau material handling. Maksudnya yaitu pada saat memproduksi suatu produk, kita sebagai pekerja harus mengawasi dan juga mengamati mesin yang bekerja pada produk tersebut. Apabila terjadi kendala, pasti membutuhkan waktu dan juga menambah biaya, serta peralatan juga perlu diperbaiki, sehingganya untuk proses produksi bahan baku tidak biasa atau kita kurangkan daripada biasanya. Itu. Oke, selanjutnya kita masuk yang tujuan khusus yang keempat, yaitu penghematan penggunaan area. Maksudnya apabila ada material yang menumpuk serta jarak mesin yang berlebihan atau jarak mesin yang terlalu jauh, bisa mengakibatkan proses produksi suatu industri akan terganggu, sehingganya perlu suatu perencanaan tata letak yang optimal sehingga bisa mengatasi baik itu pemborosan ruangan dan juga pemakaian ruangan tersebut. Itu maksud dari penghematan penggunaan area untuk produksi gudang atau dan service. Selanjutnya kita masuk yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas mesin, tenaga kerja atau fasilitas lainnya. Maksudnya di sini itu faktor utamanya yaitu mesin dan juga tenaga kerja itu sendiri. Itu erat kaitannya dengan biaya produksi itu. Maksudnya untuk meningkatkan suatu kualitas mesin, pasti kita menggunakan mesin yang modern atau terbaru, sehingganya hasil produk kita nanti lebih bagus dan juga membutuhkan biaya produksi yang cukup mahal. Selanjutnya yang keenam yaitu mengurangi inventory in process. Maksudnya kita pada saat produksi apabila ada tumpukan barang-barang yang setengah jadi, segeralah kita kita bereskan, sehingganya nanti pada saat produksi tidak terganggu dengan tumpukan bahan-bahan yang setengah jadi tadi. Selanjutnya kita masuk yang ketujuh, proses manufakturing yang lebih singkat. Maksudnya itu kita singkat semua, yaitu mulai dari sistem operasi mesinnya, ketersediaan barang yang diperlukan,
dipasoki, yang tidak diperlukan bisa dievaluasi apakah bisa digunakan lagi atau tidak, sehingganya pada saat produksi dapat kita eksekusi dengan cepat. Itu. Oke, selanjutnya kita masuk yang ke-8, tujuan khusus dari perencanaan tata letak fasilitas pabrik. Yang ke-8, mengurangi risiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja dari operator. Maksudnya buat suasana kerja itu nyaman dan aman bagi pekerja yang bekerja di dalam suatu perusahaan atau industri, dan hindari hal-hal yang membahayakan diri sendiri. Itu maksud dari mengurangi risiko bagi kesehatan dan keselamatan kerja bagi operator atau pekerja yang bekerja pada perusahaan itu. Yang ke-9 yaitu memperbaiki moral dan kepuasan kerja. Di sini maksudnya kita sebagai pimpinan menciptakan suasana lingkungan kerja yang menyenangkan, sehingga moral dan kepuasan kerja dapat lebih ditingkatkan. Itu. Selanjutnya yang ke-10 yaitu mempermudah aktivitas supervisor atau supervisi. Maksudnya seperti kita banyak gambaran sebuah proyek, meletakkan kantor atau ruangan di paling atas. Maksudnya maksud dari peletakan kantor paling atas itu adalah memudahkan supervisor untuk mengawasi dan mengamati segala aktivitas yang dilakukan oleh pekerja dengan mudah, baik itu diamati secara langsung maupun tidak langsung. Yang ke-11 yaitu mengurangi kemacetan dan kesimpangsiuran, yaitu material yang menunggu, gerakan pemindahan yang tidak perlu, serta banyaknya perpotongan yang akan menyebabkan yang akhirnya akan membawa ke arah kemacetan aliran produksi itu. Itu tujuan khusus perencanaan tata letak fasilitas pabrik. Lanjut, kita masuk kepada pertimbangan dalam perencanaan tata letak, yaitu yang pertama peralatan penanganan material, yang kedua persyaratan ruang dan kapasitasnya, yang ketiga lingkungan dan keserasian, yang keempat kelancaran arus informasi, yang kelima biaya pemindahan area kerja yang satu dengan lainnya. Itu tata letak yang harus dipertimbangkan. Lanjut, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang prinsip dasar perencanaan tata letak fasilitas pabrik. Yang pertama, prinsip of overall integration. Maksudnya kita harus mengintegrasi segenap tenaga kerja, bahan, mesin, peralatan, serta kelengkapan lain dalam suatu cara atau inovasi tertentu, sehingga menghasilkan integrasi yang harmonis, menciptakan hubungan yang harmonis. Selanjutnya yang kedua yaitu prinsip of minimum distance moving, yaitu apabila terjadi pada saat proses produksi barang-barang yang setengah jadi dan juga barang yang akan kita produksi harus dipersiapkan terlebih dahulu, sehingganya kita tidak pada saat produksi tidak mengambil bahan baku bolak-balik lagi. Selanjutnya yang ketiga yaitu prinsip of workflow. Maksudnya mengatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pergerakan bahan setengah jadi maupun barang jadi di antara satu dengan yang lainnya secara cepat dan lancar. Itu maksud dari prinsip of workflow.
Yang keempat yaitu prinsip of maximum space utilization, yaitu apabila segenap ruangan yang ada digunakan secara efektif, yaitu memanfaatkan ruang-ruang kosong yang ada di sana, itu sehingga pada saat kita melakukan proses produksi akan lebih efektif nantinya. Yang kelima yaitu prinsip of station and safety, yaitu kita mengutamakan safety di sini agar apabila terjadi kecelakaan tidak banyak pada proses produksi nantinya. Safety lebih penting di situ. Yang keenam yaitu prinsip of flexibility, maksudnya menyusun sedemikian rupa sehingga ada penyesuaian akibat perubahan dalam hal tingkat keluaran hasil dari produk dalam proses operasi yang baru maupun yang lama, dan meminimalisasikan biaya produk yang baru sekarang. Itu maksud dari prinsip of flexibility. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu beberapa elemen dasar perancangan tata letak fasilitas, yaitu pertama kekuatan pemilik modal, kita harus memiliki modal. Yang kedua perencanaan produk, kita harus merencanakan produk itu. Yang ketiga perencanaan volume penjualan, kita harus satu pangsa pasar yang akan kita tuju. Yang keempat pemilihan proses produk, kita harus menentukan proses produk apa yang kita produksi nanti, apakah itu manufaktur atau segala macamnya. Lanjut kita masuk ke analisa, hal ini terkait dengan efisiensi dan proses produksi nantinya. Yang keenam ukuran pabrik. Yang ketujuh harga jual produk, yaitu menentukan keuntungan dari persaingan pasar dengan kualitas produk yang kita hasilkan. Yang ke-8 yaitu lokasi ini sangat berpengaruh dengan penjualan sesuai dengan lokasi yang kita tentukan nantinya. Yang ke-9 yaitu pemilihan tipe bangunan. Di sini menentukan tipe bangunan atau tahanan bangunan atau umur bangunan, sehingga apabila terjadi rubuh tidak akan menimpa pekerjaan nantinya pada saat produksi nanti. Yang ke-10 yaitu kemungkinan perubahan jenis produk yang diproduksi. Yang ke-11 yaitu pertumbuhan dan perkembangan organisasi pabrik. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.